Generasi muda yang tidak menajiskan dirinya. Saya ambil dari Daniel pasal yang pertama ayat 8. Seorang anak muda bernama Daniel mengatakan demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saya sesungguhnya sangat terharu ketika menemukan di dalam sejarah ada seorang anak muda yang bernama Daniel. Di tengah kondisi dia ditawan di bangsa asing yaitu bangsa Babel, dia bisa mengambil sebuah keputusan untuk menolak hal-hal yang secara lahiriah, secara jasmani adalah hal yang menarik. Makanan raja, fasilitas istana, sesuatu yang sangat nikmat. Tetapi sekalipun sepertinya nampaknya makanan itu bukan masalah besar, tapi Daniel memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya dan menolak makanan dan minuman yang disiapkan untuknya atas perintah raja. Dan bahkan dia berhasil membuat ketiga sahabatnya, Hananya, Misael, dan Asaria juga untuk sepakat tidak menajiskan diri. Ada dua bagian yang akan kita pelajari berdasarkan firman Tuhan ini. Yang pertama adalah what, apa, dan kedua how, bagaimana. Di dalam bagian what ini kita akan melihat ada tiga hal. Yang pertama, ini bukan soal makanan, tetapi bahwa ketika raja memberikan perintah untuk Daniel dan teman-temannya selama 3 tahun masa training sebagai orang-orang yang akan bekerja di istana, mereka akan makan makanan yang sama dengan yang disantap oleh raja. Apakah yang membuat Daniel menolak? Sangat besar kemungkinan Daniel menolak karena makanan tersebut sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa yang dipercaya oleh bangsa Babel. Bila hal ini benar, maka memang ini menjadi masalah bagi Daniel. Sebab ketika Daniel menikmati makanan yang diberikan dari istana raja, itu akan memberikan sebuah kesan bahwa Daniel dan teman-temannya sebagai orang Israel itu menerima berkat dari dewa-dewa yang dipercaya oleh orang Babel. Padahal Daniel, Hananya, Misai, dan Asaria adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Tuhan Allah Abraham, Allah Israel, Allah Yakub, Allah yang hidup pencipta langit dan bumi, dialah Allah sumber berkat dan bukan dewa-dewa Babel. Karena itu, dengan menolak makanan raja, Daniel ingin mengatakan bahwa ketika mereka dipanggil sebagai umat Allah untuk hidup menyaksikan Allah yang benar, Allah pencipta langit dan bumi, Daniel dan teman-teman ingin mengatakan, tidak boleh ada hal-hal yang mereka lakukan, yang mereka terima, yang mereka nikmati, yang akan menghalangi mereka menjalankan panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Panggilan mereka sudah sangat jelas, yaitu menyaksikan Tuhan yang hidup. Karena memang bangsa Israel dipanggil untuk menyaksikan Allah yang hidup. Itu sebabnya mengapa Daniel berketetapan tidak akan menajiskan dirinya. Sebab dengan Daniel menerima makanan yang dimakan oleh raja, Daniel sudah melakukan sebuah tindakan yang memberikan gambaran bagaimana Daniel menerima berkat dari dewa-dewa yang dipercaya oleh orang Babel. Itu sebabnya sejak awal Daniel menolak karena baginya itu akan menajiskan dirinya dalam hal memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, Daniel dan teman-temannya berempat ini, ketika mereka makan makanan raja, kalau mereka setuju, maka mereka akan mengalami namanya simulasi sebuah kemewahan hidup. Karena makanan raja itu pasti kelas atas ya. Kalau kita bicara sekarang ini seperti makanan dari hotel berbintang 5. Dan ketika selama 3 tahun masa training itu mereka difasilitasi dan disimulir dengan makan makanan yang mewah, itu akan menghidupi kenikmatan duniawi. Menghidupi nafsu-nafsu secara kedagingan. Dan hal itu akan memberi tempat bagi anak-anak muda ini untuk yang bersifat kepuasan diri, kepuasan ego, dan selfishness.
Nah, kita jadi mengingat, mengapa Tuhan Yesus dalam Matius 19 ayat 23 mengatakan bahwa orang kaya itu susah masuk ke surga. Di sini bukan berbicara mengenai orang yang banyak uang susah masuk surga, tapi orang yang dikuasai oleh uang yang banyak. Ketika harta kekayaan menguasai seseorang, maka hidup orang itu akan berpusat, akan menyembah, akan mempunyai mamon, yaitu kekayaan. Dan ketika makanan yang lezat, yang nikmat itu menjadi sesuatu yang mengangkat sebuah kebutuhan untuk hidup nikmat, maka Daniel dan teman-temannya waspada bahwa ini akan membuat dirinya jatuh ke dalam keinginan untuk menikmati hidup. Dan kalau kita berbicara mengenai generasi muda hari ini, berapa banyak generasi muda yang sedang menikmati apa yang ditawarkan di dalam dunia ini yang bersifat kenikmatan jasmani. Tuhan Yesus memberikan peringatan dengan sangat jelas. Carilah dahulu kerajaan Allah, Matius 6 ayat 33. Artinya apa? Ada begitu banyak hal di dalam hidup ini yang berusaha untuk membuat manusia itu pusatnya berpindah dari berpusat kepada Tuhan yang menciptakan menjadi berpusat kepada diri sendiri, kenikmatan hidup. Kita harus berjaga-jaga bahwa di dalam era revolusi industri ini menyuguhkan begitu banyak hal yang dapat membuat manusia itu dikendalikan kepada keinginan, kepada kebutuhan untuk kepuasan dan kenikmatan hidup. Itu sebabnya mengapa Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria memilih, kami tidak mau menajiskan diri. Kami mau menjadi bejana yang kudus yang akan dipakai oleh Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 21. Di dalam perjanjian lama, dengan sangat jelas dinyatakan bahwa orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, para nabi, hamba-hamba Tuhan, mereka hampir semuanya hidup di dalam kesederhanaan. Karena dengan kesederhanaan mereka mempunyai satu fokus kepada kebenaran Tuhan. Tidak jatuh di dalam godaan untuk hal-hal yang demi kepuasan pribadi. Ini menjadi peringatan bagi kita, bagi para pemimpin rohani. Ketika di dalam hidup ini sudah mulai arahnya kepada kedudukan, popularitas, kekuasaan, dan kemudian hal-hal yang bersifat nikmat, maka yang terjadi adalah kita dan orang-orang yang menjadi pemimpin tidak dapat lagi menjadi bejana yang kudus yang dipakai oleh Tuhan. Karena pusatnya bukan lagi untuk kebenaran Tuhan dan kehendak Tuhan, tetapi kepada kenikmatan diri. Itu sebabnya Daniel memutuskan tidak menajiskan diri dengan makanan raja yang dapat mengubah selera dan gaya hidup di dalam dirinya. Yang ketiga, kalau selama 3 tahun Daniel menerima, dia bersama dengan teman-temannya makan makanan raja, maka sebenarnya Daniel sedang melupakan satu hal yang paling penting, bahwa bangsanya, umat Tuhan yang ditinggal di tanah Kanaan di Israel adalah dalam penderitaan, dalam keadaan tercela. Mereka mengalami kegoncangan iman karena mereka melihat kenyataan bahwa dahulu kerajaan Israel yang begitu megah, begitu hebat, sekarang mereka menjadi tawanan ke tempat-tempat di mana mereka bukan menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada dewa-dewa. Di dalam kondisi yang sangat prihatin seperti ini dan mereka menderita di tanah Israel ditinggalkan, sementara Daniel dan teman-temannya pergi ke tempat di mana pemerintah yang menawan orang-orang Israel itu memberikan fasilitas hidup. Bagaimana mungkin Daniel melakukan hal itu? Bagaimana dia akan bersenang-senang dan menikmati sesuatu yang mewah sementara bangsanya menderita? Hal yang sama dilakukan juga oleh Musa. Pada waktu dia 40 tahun di Mesir. Selama 40 tahun dia menikmati fasilitas Mesir, tapi Alkitab mengatakan dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Musa memilih untuk menderita bersama dengan bangsanya. Dan ia mengingat bahwa hidupnya dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi ketika Daniel menyadari dia tidak boleh
menikmati kemewahan yang dapat membuat dia melupakan janji Tuhan bahwa kehidupan orang Israel, kehidupan sebagai bangsa Israel adalah kehidupan untuk menyaksikan kebenaran Tuhan dan menantikan Mesias yang akan datang untuk membebaskan umat manusia dari dosa. Pusat hidup Daniel haruslah mengingat perjanjian Tuhan tentang Mesias. Karena itu, ketika Daniel sadar bahwa kalau ia menerima makanan raja, ia akan melupakan panggilan Tuhan untuk bangsa Israel dan dia juga melupakan penderitaan bangsanya. Maka Daniel berketetapan tidak mau menajiskan dirinya. Jadi ada 3 prinsip. Sekarang bagaimana? Part yang kedua, how? Ada 3. Dan Daniel memutuskan untuk tidak menerima fasilitas makanan mewah karena ia mempunyai sebuah prinsip yang jelas bahwa ia hanya akan menjalankan kehendak Tuhan untuk hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Ia tidak boleh mengasihi kenikmatan di dalam dunia ini. Keputusan Daniel, karena Daniel mempunyai sebuah mindset tentang tujuan hidupnya, tentang hal yang benar yang harus dilakukan di dalam hidupnya. Bagaimana dengan generasi muda hari ini? Kalau kita melihat di gereja atau dalam lembaga-lembaga Kristen atau institusi Kristen, berapa banyak anak muda Kristen yang hari ini bergerak di dalam lini kepemimpinan untuk memimpin generasi ini untuk hidup dengan prinsip-prinsip Alkitab, dengan mindset yang berdasarkan Alkitab. Bukankah begitu banyak pemimpin di gereja hari ini adalah generasi tua? Generasi muda sibuk bekerja, memikirkan masa depannya sendiri, atau tidak peduli dengan panggilan gereja di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa. Maka sangat penting hari ini ketika kita belajar bagaimana Daniel menetapkan diri untuk tidak menajiskan diri supaya bisa dipakai oleh Tuhan, maka harus menjadi sebuah pemikiran yang serius bagi generasi muda. Kami harus menjadi generasi Daniel di era digital yang berkomitmen hidup bagi kebenaran Tuhan, bagi Kristus, menjalankan amanat budaya dan amanat agung untuk bangsa Indonesia dan dunia. Kita harus menyadari hari ini ada generasi yang sedang hilang dari komunitas orang percaya, dari gereja. Generasi yang sudah tidak lagi meninggikan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Di dalam era digital, di tengah perkembangan revolusi industri 4.0 ini, kita melihat begitu banyak anak muda yang sudah tenggelam di dalam tawaran di tengah-tengah era revolusi industri ini. Hari ini, sebagai hamba Tuhan, ketika ada anak muda yang mendengar apa yang saya sampaikan, saya menantang engkau menjadi generasi muda yang berani mengambil keputusan seperti Daniel. Engkau dipanggil menjadi pemimpin di zaman ini yang memutuskan untuk tidak menajiskan diri dengan prinsip-prinsip yang sekarang sedang dilancarkan oleh kuasa si jahat untuk menerapkan kehidupan yang bertentangan dengan prinsip hidup yang kudus. Kehidupan yang untuk memuaskan hawa nafsu dan kehidupan yang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi, yang pertama, generasi Daniel di era digital harus berani memutuskan untuk menerapkan prinsip hidup, mindset, paradigma berdasarkan prinsip Alkitab. Yang kedua, Daniel memutuskan untuk menolak. Berarti ada sebuah tindakan yang jelas, menolak. Dan kita melihat bahwa di dalam perkembangan generasi sekarang ini ada sebuah kecenderungan yang sangat kuat untuk anak-anak Tuhan generasi muda itu toleran, kompromi, ikut. Tidak siap dan tidak berani kalau ditolak oleh lingkungan mayoritas.
Jangan jangan berbicara tentang menolak, sedangkan menerima untuk ditolak oleh kelompok-kelompok yang jelas-jelas tidak menjalankan prinsip kebenaran firman Tuhan di tengah generasi digital ini, anak-anak muda Kristen tidak siap untuk mengalami ditolak oleh generasi yang hidupnya bertentangan dengan kebenaran firman. Bagaimana sikap Daniel? Dia menolak sejak awal. Tidak ada kompromi, siap menghadapi konsekuensi. Ini adalah hal yang kedua. Berani, tegas untuk menolak. Tidak ada kompromi dengan nilai-nilai ditawarkan di dalam perkembangan zaman ini yang jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kehidupan yang dikuasai oleh hawa nafsu, seks bebas, narkoba, pornografi, kehidupan yang memuaskan hawa nafsu. Dan anak-anak muda banyak sekali yang terjerat dengan keinginan-keinginan yang sungguh-sungguh akan menenggelamkan generasi zaman ini kepada kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang bertentangan dengan kebenaran firman, kehidupan yang menghancurkan dirinya sendiri. Apakah anak muda, generasi muda berani mengambil sikap seperti Daniel, menolak dengan segala konsekuensi dan mengambil tindakan yang tegas? Kami tidak mau menajiskan diri kami. Yang ketiga, Daniel mengingat bahwa bangsanya sedang menderita. Daniel mengingat bahwa sebagai bangsa Israel menantikan datangnya Mesias. Sama seperti Musa yang mengingat umat Israel yang menderita. Dan dia rela menderita bersama dengan umat Israel karena ia mau menderita bersama-sama dengan Mesias yang dijanjikan. Dan sekarang, sebagai generasi muda Kristen, ingatlah penderitaan Kristus. Ingatlah kasih Kristus. Bagaimana memutuskan untuk hidup tidak menajiskan diri. Mengingat pengorbanan Kristus yang sudah menebus kita. Yang sudah menyelamatkan kita. Yang sudah memberikan hidupnya untuk kita. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ketika kita mengingat kasih Allah demi kemurahan Allah. Hai generasi muda. Aku menasihatkan kamu, persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Bagaimana kita dapat berkomitmen hidup kudus? Hai generasi muda, ketika engkau mengingat Kristus sudah mati untukmu. Kristus sudah menyerahkan nyawa untukmu. Untuk engkau tidak hidup bagi dunia, tapi hidup bagi Kristus. Apakah generasi muda hari ini engkau siap memutuskan untuk tidak menajiskan diri karena mengingat kasih Kristus? Bagi para orang dewasa, orang tua, para pendidik, mari kita menolong generasi muda supaya mereka betul-betul siap dan berani untuk menjadi seperti Daniel, seperti Hananya, Misael dan Asaria, memutuskan untuk tidak menajiskan diri. Karena kita, generasi muda Kristen, dipanggil untuk hidup dalam kebenaran firman. Untuk menyaksikan Tuhan Allah yang hidup, yang mengasihi. Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan selalu mengingat kasih Kristus di atas Golgota. Dan tidak akan pernah menjual hidup kita untuk dunia ini. Tetapi sebaliknya mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan, hidup bagi kekudusan dan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberikan kita keberanian, memberikan kita untuk berani berkomitmen dan selalu mengingat kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.